masalah membaca cepat dan solusinya? Kebiasaan membaca setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang membaca dengan bersuara dan ada pula orang yang membaca tidak bersuara. Orang yang membaca dengan bersuara tidak menyadari bahwa cara tersebut dapat menjadi penghambat dalam membaca cepat. Kebiasaan yang menghambat kegiatan membaca cepat diantaranya: 1. Vokalisasi atau bergumam ketika membaca. 2. Membaca dengan menggerakkan bibir namun tidak bersuara atau hanya komat kamit. 3. Kepala yang bergerak searah dengan arah tulisan yang dibaca. 4. Jari-jari tangan yang selalu menunjuk tulisan yang dibaca. 5. Gerakan mata yang selalu kembali ke kata-kata sebelumnya atau mengulang membaca kalimat dari depan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi penghambat sehingga perlu dihindari jika kita ingin membaca cepat. Melakukan suatu gerakan maupun bersuara pada waktu membaca memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan membaca tulisan tanpa gerakan atau suara. Demikian pula dengan membaca dalam hati. Pada waktu membaca dalam hati, seseorang cenderung memperhatikan pelafalan, bukan makna yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Selain masalah tersebut, ada beberapa masalah lain yang berkaitan dengan materi bacaan yang dibaca. Misalnya, 1. Kepadatan dari beragamnya informasi yang disajikan dalam bacaan, seperti yang terdapat pada koran dan majalah. 2. Bentuk kalimat yang formal, kaku, dan bahasa yang sulit dipahami serta berbelit-belit, misalnya yang terdapat dalam korespondensi dan perundang-undangan. 3. Baik buruknya tulisan jika ditulis tangan. 4. Format, susunan kalimat yang tidak baik dan jumlah halaman yang banyak, misalnya yang terdapat dalam laporan. 5. Faktor teknis jika dalam email dan teleteks. 6. Terlalu panjang dan detail, misalnya dalam perincian dan laporan keuangan yang sebagian besar berupa angka. Untuk mengatasi masalah yang dialami dalam membaca cepat, diupayakan mencegah bibir, jari-jari tangan, dan kepala untuk bergerak. Cara pencegahannya dilakukan dengan mengatupkan bibir, memasukkan tangan ke dalam saku, atau memegangi kepala pada waktu membaca. Cara untuk menghindari supaya tidak bersuara pada waktu membaca adalah dengan merasakan getaran suara di leher. Dengan meletakkan tangan di leher, orang yang membaca tersebut dapat mengetahui apakah dirinya bersuara atau tidak. Membaca dalam hati memang tidak bisa dicegah, tetapi diupayakan tidak memperhatikan pelafalannya. Selain solusi dalam mengatasi kesulitan membaca cepat tersebut, ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dalam membaca cepat. 1. Miliki kosakata yang banyak. Jika orang masih memiliki kosakata yang terbatas, ada cara-cara yang dapat ditempuh untuk mengatasinya, yaitu dengan menyiapkan catatan kata-kata baru yang belum diketahuinya. Setelah itu, diupayakan mencari artinya dalam kamus. Perbendaharaan kata yang banyak sangat membantu seseorang dalam memahami suatu bacaan. 2. Sikap tubuh. Orang yang membaca cepat memerlukan konsentrasi yang tinggi. Namun tidak jarang orang yang membaca justru berada dalam posisi tegang. Kondisi tersebut
justru menjadi penghambat dalam membaca. Oleh karena itu, orang yang akan membaca cepat harus dalam kondisi yang rileks. 3. Membaca sepintas lalu. Orang yang membaca cepat biasanya terlihat membaca sepintas lalu. Dengan membaca sepintas lalu, orang tersebut dapat menginspirasi untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan dapat secara mudah memahami bacaan. Yang keempat, konsentrasi. Orang yang berkonsentrasi penuh terhindar dari pikiran yang melayang-layang. Kesulitan berkonsentrasi dalam membaca menunjukkan kecepatan membaca yang rendah. Untuk itu, orang yang akan membaca cepat harus berusaha untuk selalu berkonsentrasi. 5. Retensi atau mengingat kembali informasi dari bacaan. Untuk mengingat kembali informasi yang baru saja dibaca, orang dapat melakukan beberapa cara. Misalnya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, atau menulis kembali informasi yang tidak diperoleh melalui kegiatan membaca yang dilakukan. 6. Tujuan yang jelas. Setelah menentukan tujuan membaca, seseorang dapat mengetahui apakah bacaan yang dibaca sesuai dengan kebutuhannya. Itulah sebabnya sebelum membaca, seseorang perlu menentukan tujuan membaca. 7. Motivasi. Motivasi dalam membaca dapat mempengaruhi tingkat pemahaman orang terhadap bacaan yang dibaca. Untuk itu, perlu ditumbuhkan motivasi dalam membaca. Keterampilan membaca cepat sangat penting untuk dikuasai. Dalam kegiatan membaca cepat dapat diperoleh informasi yang banyak dari buku tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Kendala dalam membaca cepat dapat diatasi dengan berlatih membaca cepat. Selain itu, peningkatan konsentrasi, motivasi yang tinggi, dan kejelasan tujuan membaca juga merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat memiliki kemampuan membaca cepat.